Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Hari ini kita belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara. Di pendahuluan ini, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa dasar negara Indonesia adalah hasil dari historisnya. Hasil dari historis di sini adalah adanya pergumulan pemikiran para pendiri negara pada saat itu, atau yang bisa dikenal dengan bahasa The Founding Father. Di situ para pemimpin kita berusaha untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh yang di atasnya didirikan satu negara yang disebut yaitu Indonesia yang sekarang kita sebagai negara kita. Di situ pendiri-pendiri kita itu berada dalam satu lembaga yang disebut dengan BPUPKI. Inilah badan-badan yang telah membentuk dasar negara kita. Sejarah Pancasila itu sendiri bisa kita lihat pada awal tanggal 29 Mei BPUPKI bersama dengan Muhammad Yamin, Supomo dengan Insinyur Soekarno mengadakan sidang pertama tentang menyatakan bahwa pentingnya satu dasar negara. Nah, di sini pada tanggal 29 Mei adalah sidang pertama anggota BPUPKI. Nah, setelah beberapa hari mereka memikirkan seperti apa sih dasar negara kita, pada tanggal 1 Juni 1945 sidang terakhir BPUPKI Insinyur Soekarno menyatakan secara resmi adanya 5 dasar negara yang sampai saat ini kita kenal sebagai Pancasila. Dan pada tanggal 18 Agustus setelah 17 Agustus kemerdekaan kita 1945, Pancasila itu sendiri atau 5 dasar negara itu sendiri dimasukkan di dalam pembukaan pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Setelah kita mempelajari sejarah terjadinya Pancasila, di sini Pancasila mempunyai satu kedudukan di dalam satu sistem negara. Ada beberapa kedudukan Pancasila di dalam negara kita. Yang pertama, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Yang kita ketahui dasar negara kita yaitu Pancasila dengan simbol yaitu burung Garuda Pancasila. Nah, yang kedua, Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup. Maksudnya di sini adalah pandangan hidup segala sesuatu yang ada, yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan negara yang ada, itu berdasarkan Pancasila. Kenapa dijadikan sebagai pandangan hidup? Karena Pancasila itu sendiri diambil dari kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga di sini, Pancasila dijadikan sebagai Pancasila dijadikan sebagai kepribadian bangsa. Seperti yang dari awal sudah Ibu katakan, bahwa Pancasila adalah sifat asli dari bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu isi dari Pancasila, orang Indonesia percaya dengan adanya Tuhan, dengan diakui ada beberapa agama yang ada diakui secara hukum dan secara sah. Kemudian bangsa Indonesia atau orang-orang Indonesia itu sendiri mempunyai sifat kegotong royongan, ramah. Itu sifat asli dari bangsa kita. Kemudian Pancasila dijadikan sebagai perjanjian luhur bangsa. Jadi Pancasila itu dijadikan sebagai satu perjanjian kita sebagai bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui ada 5 sila, sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan. Nah, di sini adalah perjanjian kita bahwa kita itu percaya
bahwa negara kita itu percaya dengan adanya Tuhan, bahwa negara kita itu percaya dengan adanya satu persatuan, bahwa negara Indonesia itu percaya adanya sifat kegotong royongan. Kemudian ada yang kelima, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Jadi hukum-hukum yang ada di Indonesia ini bersumber dari Pancasila. Yang terakhir di sini kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi bangsa itu sendiri adalah cara berpikir seseorang atau golongan, sehingga pandangan itu berasal dari perenungan dari pemikiran bangsa kita. Seperti kita ketahui, seperti M. Yamin, Supomo, Insinyur Soekarno berpikir keras, apa sih dasar negara kita? Kemudian ditemukanlah 5 sila yang memerlukan beberapa pergumulan. Yang awalnya Pancasila itu awalnya yang pertama apa, yang kedua apa, akhirnya ditemukanlah bahwa pertama, oh iya, bangsa kita berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Itulah sedikit gambaran tentang kedudukan Pancasila. Di sini arti dari Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara atau jati diri atau identitas dari satu bangsa. Maksudnya di sini bahwa Pancasila pada saat di era globalisasi, sebuah bangsa atau khususnya bangsa Indonesia perlu membentuk satu identitas atau jati dirinya agar tidak terbawa oleh arus budaya asing. Kemudian yang kedua, di sini Pancasila sebagai dasar negara untuk mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Maksudnya di sini adanya pertentangan dan ketegangan sosial, Pancasila memberikan pedoman agar negara dapat kokoh berdiri di tengah derasnya arus ideologi global. Di sini. Yang ketiga, memberikan arah tujuan sekaligus menjadikan pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Jadi Pancasila itu dijadikan sebagai arah tujuan. Sama halnya kalau misalkan kita sebagai seseorang individu yang mempunyai keyakinan agama, pedoman kita dan arahan kita itu apa? Yaitu kitab suci. Tapi kalau di dalam satu bangsa, pedoman dan arah tujuannya adalah dasar negara. Yang keempat, Pancasila dijadikan sebagai sarana pemersatu bangsa. Maksudnya di sini sarana pemersatu bangsa bahwa bangsa yang dapat diwujudkan oleh Pancasila telah bertuang atau telah tertuang dalam lembaga negara Indonesia, yaitu yang kita kenal dengan Garuda Pancasila. Kemudian di negara kita sebagai bentuk bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila itu sendiri dituangkan dalam satu pelajaran yang kita kenal pada saat ini ada pendidikan kewarganegaraan. Tapi ada beberapa perjalanan pendidikan Pancasila di negara kita. Pada tahun 1961, pelajaran Pancasila itu sendiri dikenal dengan pelajaran civic. Tapi sebelum tahun 1961 ada pelajaran yang dikenal dengan pelajaran kewarganegaraan. Itu pertama kali pelajaran Pancasila itu diadakan pada tahun 1957. Tapi ada perubahan lagi di tahun 61 dikenal dengan pelajaran civic. Kenapa bisa disebut dengan pelajaran civic? Karena ini menurut pidato kenegaraan Presiden Soekarno tentang sejarah pergerakan nasional dan Pancasila. Itu yang dimaksud dengan pelajaran civic pada saat itu.
Kemudian perjalanan pelajaran tentang kewarganegaraan di tahun 1968 ini mengalami perubahan lagi, perubahan dan pengembangan ilmu, dikenal dengan pendidikan kewarganegaraan atau disingkat dengan PKN. Pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini sendiri mempelajari tentang geografi Indonesia dan sejarah konstitusi di Indonesia. Ada perkembangan ilmu lagi pada tahun 1970, PKN ini dimasukkan dalam satu mata pelajaran disebut pelajaran IPS atau dikenal dengan ilmu pengetahuan sosial. PKN itu sendiri atau pendidikan kewarganegaraan tidak stuck begitu saja. Ada lagi perkembangan. Di tahun 1975, PKN dirubah menjadi pendidikan moral Pancasila atau yang dikenal pada saat masa orang tua kita atau mungkin nenek kita disebut dengan pelajaran PMP. Ini pelajaran PMP lebih berisikan tentang pedoman penghayatan pengamalan Pancasila atau yang disingkat dengan P4. P4 sendiri di sini kita membahas tentang apa sih isi dari Pancasila. Kita lebih memahami maksud dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Di tahun 1984, PMP disempurnakan dengan menambahkan pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau yang dikenal dengan PSPB. Di sini PSPB sendiri adalah satu pelajaran yang membahas tentang sejarah bangsa Indonesia. Jadi perjuangan bangsa Indonesia itu dituangkan dalam pelajaran PSPB. Kalau dulu pelajaran sejarah itu ada dua, ada pelajaran sejarah Indonesia, ada pelajaran sejarah dunia. Nah, pelajaran sejarah Indonesia itu sendiri tertuang dalam PSPB atau perjuangan bangsa kita untuk merebut satu kemerdekaan. Di tahun 1994 atau 1994, PMP mengalami perubahan menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sendiri adalah gabungan dari materi PMP, PSPB, dan sejarah yang disatukan serta disederhanakan kembali. Nah, setelah mengalami satu pergulatan tentang apa sih pelajaran Pancasila, di tahun 2004, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sini mengalami perubahan nama. Kembali lagi seperti tahun 60-an, tahun 70-an, PPKN dirubah menjadi pendidikan kewarganegaraan. Ini berlaku sampai saat ini. Pada saat ini kita mempelajari tentang pendidikan kewarganegaraan yang lebih mengarahkan sejarah, perkembangan, dan undang-undang dari negara kita. Di slide yang tadi kita sudah mempelajari tentang sejarah perjalanan pelajaran PPKN atau pendidikan kewarganegaraan di negara kita di tahun 50-an sampai saat ini. Nah, sekarang di slide terakhir, di pertemuan kita yang terakhir di minggu ini, ya khususnya di minggu ini anak ya, kita membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Maksudnya di sini Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran rakyat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini yang dimaksud dengan keluhuran rakyat dan martabatnya menggambarkan bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang mempunyai kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk ciptaan lainnya yang ada di muka bumi ini. Diberikan kelebihan lah
yang kita kenal dengan akal dan pikiran. Nah, sedangkan pedoman dan penghayatan itu sendiri bisa kita kenal dengan istilah Eka Prasetya Pancakarsa, yang penjabarannya adalah Eka itu artinya satu atau tunggal, Prasetya itu adalah tekad atau janji yang terpancar dari 5 sila yang kita kenal dengan Pancasila. Jadi maksudnya Eka Prasetya Pancakarsa itu sendiri adalah satu perjanjian tunggal bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia ini mempunyai satu perjanjian. Ini kita bersatu, kita bergabung menjadi satu, yaitu Indonesia. Tidak ada lagi suku-suku lainnya. Yang ada cuma ada Indonesia. Kemudian tercermin di dalam sila yang ada di Pancasila. Sila ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, kegotong royongan. Itu yang dimaksud dengan tunggal. Kemudian Pancasila itu sendiri memang tidak bisa dilepaskan. Pancasila itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, sampai saat ini tidak ada yang bisa merubah dasar negara kita, karena Pancasila sendiri dibuat berdasarkan darah kehidupan bangsa Indonesia. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini, pada minggu ini. Minggu depan kita akan membahas materi-materi yang baru dan kita akan melakukan latihan-latihan yang baru. Atas perhatiannya Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.